tidak bisa melihatnya. Yakinlah Allah melihatmu selamanya. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk disembah di dalam adanya kecuali Allah, Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda balik itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua bermimpi keluar sperma baik laki-laki maupun wanita. Ketiga haid khusus bagi wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah balik wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat siksa. Habis buang air besar atau kecil, istinjalah dengan menggunakan air, boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan adab saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara, berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon rindang tempat sejuk berteduhnya orang-orang. Fardu wudu ada 6 pertamanya, niat dalam hati waktu basuh muka. Kedua membasuh wajah sampai rata. Ketiga basuh tangan sampai sikunya. 4 mengusap sebagian kepala, basuh kaki, mata, kaki. Yang kelima, yang keenam tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melafazkan niat sunnahlah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai ketentuan. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya. Kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Airnya dihirup mengusap seluruh bagian kepala, membasuh luar dan dalamnya telinga. Menyela-nyelai dari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak 7, sumur sumber hujan, salju, embun, sungai, dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutlak najis. Perhatikan air yang sedikit kurang 2 kullah, air banyak lebih dari 2 kullah. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutanajis walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan: junub, haid, nifas, mati, dan melahirkan. Fardu mandi niat di awal siraman, meratakan air ke seluruh badan. Syarat-syaratnya wudu ada 5 macam. Yang ke-1 pelakunya harus Islam. 2 tamyiz, 3 tak ada halangan sampainya air ke seluruh bagian. 4 tidak meyakini rukun wudu sebagai perkara sunnah wudu untuk perempuan. Syaratnya ditambah suci dari haid dan nifas. Ingatlah, pembatal wudu ada 4 bilangan: keluar sesuatu di kemaluan dari
dari jalan belakang atau depan. Hukum mandi suci dikecualikan. Yang kedua, hilang akal kecuali tidurnya orang yang dulu diam diri bersentuhan kulit. Lelaki wanita sama besar bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh dua kemaluan anak manusia dengan tapak tangan atau tapak jari tanpa penghalang. Tidak batal menyentuh dubur binatang. Orang tidak wudu haram sholat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf tuh orang junub. Ada dua tambahan, diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab dari masa 10 larangan anak di atas di tempat perceraian. Puasa dan lewat dalam masjid jika ia khawatir akan netesnya darah dan bercumbu di sekitar kemaluan. Hindarilah itu sebab pelanggaran junub adalah orang keluar mandi atau sebab bergaul suami istri. Sebab bolehnya tayamum ada 3, sebab tak dapat air dan sakit juga. Butuhnya binatang yang dimuliakan karena haus yang tak bisa ditahan. 6 hewan yang tidak dimuliakan peninggal sholat, lalu berzina musuh ketiga murtad, keempat kafir harbi, kelima anjing galak, keenam babi. Syarat tayamum itu tak ada air, debu suci halus penggantinya air. Lalu tayamum setiap masuk waktu, tayamum untuk setiap satu fardu. Fardu tayamum ada 5, kau ingat yaitu menghindar debu lalu niat mengusap wajah, lalu kedua tangan sampai 2 siku harus berurutan. Pembatal tayamum semua perkara yang membatalkan wudu murtad pun juga. Terlihat ada air sebelum sholat, hilangnya semua uzur dan muskilat. Hama jadi juga sucilah hukumnya apabila berubah dengan sendirinya. Kulit bangkai itu juga bisa suci dengan disama selain anjing babi. Barang najis yang berubah jadi hewan menjadi suci bukan untuk dimakan. Itu 3 barang najis jadi suci. Bersihkan hati agar menjadi suci. Mughaladzah najisnya anjing dan babi juga yang keluar dari anjing babi mensucikannya. Disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu suci. Mukhaffafah kencingnya bayi lelaki belum 2 tahun hanya minum ASI. Mukhaffafah suci dengan menyiramkan air dan benda najisnya dilenyapkan. Mutawasitoh ada 2 tingkatan, ainiyah dan hukmiyah. Perhatikan ainiyah, najisnya masih terlihat, warna bau dan rasa masih melekat, seperti berak, kencing, darah dan nanah. Wadi-wadi air parit juga muntah. Susu binatang yang tak bisa dimakan, minuman dan makanan yang memabukkan, bahkan kecuali belalang dan ikan mayat hukumnya suci dan dimuliakan. Sucikan ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifatnya yang masih kelihatan. Jika masih tersisa rasanya saja atau lekatnya bau bersama warna, hukumilah suci itu keadaan. Ajaran agama tidak menyulitkan. Najis hukmiyah itu tak kelihatan, warna bau dan rasa tak ketahuan. Cara mensucikan cukup dialirkan dengan air suci bisa mensucikan. Bagi perempuan 3 macam darah, yaitu haid, nifas dan istihadah. Darah wanita normal sebab umur 9 tahun jika usia subur. Nifas keluar sesudah melahirkan. Istihadah darahnya sebab gangguan paling minimnya haid sehari semalam. Lumrahnya haid 6 atau 7 malam. Paling lamanya haid 15 hari. Kalau tidak sedang haid namanya suci. Jika lebih dari 15 hari berarti itu istihadah terjadi. Masa hamil wanita 9 bulan paling cepat. Masa hamil 6 bulan minimnya nifas 1. Tumpahan darah 40 hari itu waktu lumrah. Paling lama nifas 60 hari. Lebih dari itu istihadah lagi. Puasa yang tertinggal wajib diganti. Sholat yang ditinggal tak perlu diganti. Usulnya sholat itu tidur dan lupa, duanya tak bermula dengan sengaja. Jangan meremehkan kewajiban sholat agar hidupmu tak jauh dari rahmat.